Kalian tahu nggak sih perbedaan cuaca dan iklim? Atau sebenarnya kedua kata ini memiliki makna yang sama? Biar lebih paham, kita simak videonya yuk. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang dan cakupan wilayahnya luas. Jadi, perbedaan cuaca dan iklim terletak pada rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Di balik perbedaannya, cuaca dan iklim memiliki unsur yang sama loh. Apa aja sih kesamaannya? Unsur pertama yaitu suhu atau yang sering disebut temperatur. Suhu udara itu adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Semua panas yang berasal dari penyinaran matahari itu diterima oleh permukaan bumi. Ada yang dipantulkan kembali, ada yang diserap oleh udara dan awan. Banyak sedikitnya sinar yang diterima oleh bumi tergantung oleh beberapa faktor. Di antaranya, lamanya penyinaran, sudut datang sinar matahari, tinggi rendahnya tempat, banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang. Nah, menurut data dari BMKG, dilansir dari informasi suhu rata-rata global yang dirilis oleh World Meteorological Organization atau WMO, suhu udara rata-rata negara Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 27,3 derajat Celcius dan menempati urutan kedua tahun terpanas setelah tahun 2016. Wow, tahun kemarin memang terasa ya panasnya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam peta ada garis yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah lainnya yang memiliki suhu udara yang sama. Garis ini namanya garis isoterm. Nah, kalau kalian pernah mengukur suhu udara, alat ukurnya adalah termometer. Unsur yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di atas suatu satuan wilayah. Makin tinggi suatu tempat dari muka laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan oleh makin berkurangnya udara yang menekan. Nah, tekanan udara ini dapat diukur dengan alat ukur barometer. Seperti suhu udara, jika garis pada peta yang menghubungkan daerah yang memiliki tekanan udara yang sama disebutnya garis isobar. Lanjut, unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air di udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi. Alat untuk mengukur kelembaban udara namanya hygrometer. Kelembaban udara ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak dan kelembaban nisbi. Kelembaban mutlak atau kelembaban absolut adalah bilangan yang menunjukkan berapa gram berat uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban nisbi atau kelembaban relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Kelembaban nisbi atau kelembaban relatif sama dengan kelembaban mutlak udara dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100%. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah angin. Kalian sudah tahu lah ya angin itu apa? Yups, angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara tinggi ke daerah yang tekanan udaranya rendah. Kecepatan angin ini dapat diukur dengan menggunakan alat anemometer. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya relief permukaan bumi, faktor tumbuh-tumbuhan, dan jarak dari permukaan tanah. Nah, secara umum, angin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angin tetap, angin muson atau angin musim, dan angin lokal. Angin tetap contohnya ada angin pasat, angin antipasat, angin siklon, dan angin antisiklon. Angin muson contohnya angin muson barat dan angin muson timur. Nah, untuk angin muson ini kita bahas satu-satu ya. Angin muson barat adalah angin yang bergerak dari barat ke timur atau dari benua Asia menuju ke Australia. Angin muson barat bergerak pada bulan September sampai Maret. Karena melewati daerah yang banyak mengandung air, maka berdampak musim hujan bagi Indonesia.
Sebaliknya, angin muson timur bergerak dari benua Australia menuju Asia. Angin muson timur ini terjadi pada bulan Maret sampai September. Ketika sampai di wilayah Indonesia, angin ini melalui laut yang sempit sehingga tidak mengandung uap air yang banyak dan berdampak musim kemarau bagi Indonesia. Nah, saat ini kita ada di musim penghujan. Menurut kalian angin apa yang berhembus saat ini di Indonesia? Jawab di kolom komentar ya. Berikutnya ada angin lokal, meliputi angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung, dan angin pon. Angin pon ini memiliki sifat yang panas, kering, dan merusak. Oh iya, penamaan angin ini biasanya berdasarkan arah dari mana angin itu berasal atau bertiup. Nah, untuk angin pon sendiri di Indonesia penyebutannya berbeda-beda di beberapa daerah. Seperti Sumatera Utara menyebutnya dengan angin bahorok, Jawa Tengah menyebutnya angin kumbang, Jawa Timur menyebutnya angin gending, Sulawesi menyebutnya angin rubuh, dan Papua menyebutnya angin wambrau. Wah, unik sekali ya penamaannya. Video kali ini sampai unsur yang keempat dulu ya. Sebetulnya masih ada 2 unsur lagi. Nah, nanti kalian cek di video selanjutnya, oke? Jangan lupa untuk mengulang lagi materinya dengan cara subscribe. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.